Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut Setelah saja terjadinya langsung ke kekacauan di videonya. dataran tengah akibat ulah klan Hun, banyak faksi dan sekte yang menyerang formasi klan Hun berakhir dengan kematian massal. Mereka kemudian menyadari kekuatan dan kekejaman klan Hun, sehingga banyak dari mereka memilih bergabung dengan aliansi Sky Mansion. Area sekitar markas aliansi Sky Mansion menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang melarikan diri dari cahaya darah. Namun hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan konflik antar faksi untuk memperebutkan ruang. Pasukan aliansi hanya bisa melindungi area sekitar markas mereka dengan penghalang pertahanan, tapi tidak bisa campur tangan dalam konflik antar faksi. Ini menyebabkan kekacauan dan banyak kematian di Central Plains. Pasukan aliansi yang dipimpin Gu Yuan dan Zhu Kun gagal menghentikan Hun Tiandi dalam upayanya menyelesaikan pil obat di Tier. Formasi yang kuat dan dijaga oleh Hun Tiandi tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Central Plains semakin hancur dan orang-orang merasa putus asa melihat aura di awan darah semakin mengerikan. Mereka tahu bahwa ketika iblis itu keluar, Central Plains akan berakhir dan tidak ada yang bisa menghentikan malapetaka ini. Situasi semakin suram dengan awan darah yang menutupi matahari. Awan hitam menutupi Central Plains selama 3 bulan, menyebabkan kehancuran dan kesunyian di wilayah yang sebelumnya makmur. Orang-orang panik mencari tempat aman, bahkan ada yang bersembunyi di bawah tanah. Central Plains berubah menjadi tanah yang dipenuhi cairan merah dan tulang, dengan pekikan tajam bergema di langit. Pembantaian ini sangat jarang terjadi dalam sejarah benua Doki dan menunjukkan kekejaman klan Hun yang tidak pandang bulu. Ini adalah bencana besar yang tidak membedakan siapapun. Orang-orang semakin putus asa melihat awan darah di langit, yang menandakan bahwa energi di dalam formasi semakin menakutkan. Mereka tahu bahwa ketika Hun Tiandi keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di markas besar Sky Mansion Alliance, banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi, menatap awan darah dengan mata yang suram, merasa keputusasaan dan ketakutan akan masa depan. Mereka menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali dan harapan untuk menghentikan Hun Tiandi semakin tipis. Zhu Kun mengungkapkan bahwa aura Hun Tiandi semakin kuat dan akan segera berhasil, membuat hati beberapa orang tenggelam. Lei Ying merasa frustrasi karena mereka hanya bisa menunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Gu Yuan menjelaskan bahwa formasi yang kuat dan energi di awan darah membuat mereka kesulitan, bahkan tidak perlu membicarakan tentang melawan Hun Tiandi secara langsung. Mereka merasa tak berdaya dan putus asa dalam menghadapi situasi ini, dengan kekuatan Hun Tiandi yang jauh melampaui kemampuan mereka, ini membuat mereka merasa terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Selain itu konflik antar faksi yang mencari perlindungan di sekitar aliansi membuat situasi semakin sulit. Yan Jin dan Lei Ying merasa frustrasi karena faksi-faksi tersebut tidak membantu saat pertempuran dengan klan Hun, tapi sekarang mencari perlindungan. Gu Yuan mencoba menguatkan semangat mereka dengan mengatakan bahwa masih ada harapan, yaitu keberhasilan Xiaoyan dalam menerima warisan Dewa Kuno. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan Central Plains dari kehancuran. Harapan ini membuat mereka sedikit lebih optimis. Gu Yuan mengungkapkan keyakinannya bahwa Xiaoyan akan menunjukkan keajaiban, membuat kelompok yang tegang sedikit santai dan tersenyum, namun situasi di luar semakin suram dengan awan darah yang semakin tebal dan pekat, menutupi sinar matahari dan menciptakan tekanan yang luar biasa. Cahaya darah yang meningkat disertai aroma darah yang kuat, membuat situasi semakin mengerikan dan penuh dengan ancaman kematian. Waktu berlalu dengan perlahan bulan demi bulan telah terlewati di tengah kengerian dan keputusasaan yang melanda banyak orang. Tidak perlu waktu lama cahaya merah mulai menghantam penghalang pertahanan aliansi Sky Mansion, menyebabkan kepanikan di kalangan orang-orang yang berlindung di dalamnya. Untungnya, individu kuat dalam aliansi mampu menstabilkan penghalang pertahanan. Namun, ketakutan dan kecemasan terus meningkat karena mereka tahu bahwa jika penghalang pertahanan runtuh, mereka akan menjadi korban berikutnya. Selama setengah tahun, tidak ada pertempuran besar, tapi aura ganas dari lautan darah semakin menakutkan, membuat situasi semakin mengerikan dan penuh ancaman. Klan Hun tidak muncul, tapi keheningan ini justru menambah kecemasan dan ketakutan. Setelah 7 bulan, lautan merah di langit mulai bergolak dan teratai berwarna darah besar muncul, dengan sosok Hun Tiandi duduk di atasnya. Ketika matanya terbuka, warna merah tua mengisi matanya dan menyebabkan gelombang besar di lautan merah.
Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan sosok manusia yang terbungkus api hitam muncul, melaporkan bahwa banyak warga keturunan dari klan lain telah dilemparkan ke dalam kolam darah, serta sebagian besar warga keturunan klan Hun. Hal ini juga menyebabkan ketidakpuasan di antara para sesepuh klan Hun. Saat berbicara, Nihility Devouring menatap Hun Tiandi dengan serius. Hun Tiandi merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam energi lautan darah dan meminta Nihility Devouring Flame untuk menjelaskan. Namun ketika Hun Tiandi meraih ke lautan darah dan mendapatkan sekelompok api hitam, Nihility Devouring Flame menjadi marah dan menyerang Hun Tiandi dengan api hitam tak berujung. Hun Tiandi tersenyum dan sepertinya telah menanamkan benih yang berbahaya dalam dirinya sendiri dengan menyerap energi api hitam itu. Ini memicu reaksi keras dari Nihility Devouring Flame yang merasa dipaksa dan tidak setia. Konflik antara keduanya semakin memanas. Nihility Devouring Flame melancarkan serangan besar-besaran dengan memanggil puluhan sosok yang mengeluarkan api hitam pekat, membentuk susunan aneh yang menutupi Hun Tiandi. Hun Tiandi terkejut melihat ini dan menyadari bahwa dia telah dikendalikan oleh Nihility Devouring Flame tanpa sadar. Serangan ini menunjukkan bahwa Nihility Devouring Flame telah merencanakan sesuatu selama beberapa tahun dan memiliki kontrol yang kuat atas situasi. Hun Tiandi merasa terancam dan harus bereaksi cepat untuk menghadapi serangan ini. Nihility Devouring Flame mengungkapkan bahwa dia telah menempatkan segel garis keturunan pada anggota klan Hun, membuatnya dapat mengontrol mereka. Hun Tiandi merespons dengan percaya diri bahwa selama dia ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Dia juga memperingatkan Nihility Devouring Flame bahwa melawannya adalah tindakan bunuh diri. Dengan kekuatan isap yang luar biasa, Hun Tiandi menelan garis api hitam yang menyerangnya, menunjukkan kekuatannya yang sangat besar. Ini membuat pertarungan antara keduanya semakin sengit dan penuh ancaman. Hun Tiandi mengeluarkan aura luar biasa yang menyebabkan gelombang raksasa di Lautan Merah, membunuh lusinan sesepuh dari klan Hun dengan cara yang sangat brutal. Mereka dibungkus oleh gelembung merah yang kemudian menyusut dan meledakkan tubuh mereka, mengubahnya menjadi percikan cairan merah yang menyatu dengan Lautan Merah. Ini menunjukkan kekuatan Hun Tiandi yang sangat besar dan menakutkan, membuat para ahli dari marga Hun tidak mampu bereaksi sebelum dihabisi. Kematian mereka sangat cepat dan tidak dapat dihindari. Seketika itu juga Nihility menjadi sangat pucat, dia tidak menyangka Hun Tiandi sudah menjadi sangat kuat. Pertarungan antara Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mencapai titik kritis. Hun Tiandi meminta api esensi Nihility Devouring Flame sebagai hadiah atas keberhasilannya menjadi Elite Dodi pertama dalam 10.000 tahun. Namun, Nihility Devouring Flame mengancam akan membalas dendam jika Hun Tiandi berani menyerangnya. Hun Tiandi hanya tersenyum dan menunjukkan karakter aslinya yang tidak peduli dengan ancaman. Saat Nihility Devouring Flame mencoba melarikan diri, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak, membuat dia terjebak dalam situasi yang genting. Hun Tiandi menghancurkan tubuh Nihility Devouring Flame dengan gerakan tangan yang lembut, menyebabkan api hitam meledak dan menyebar ke segala arah. Dengan kekuatan isap yang luar biasa, dia menarik api hitam kembali ke dalam tubuhnya dan menyerapnya. Setelah menelan Nihility Devouring Flame, Hun Tiandi merasa puas dan berencana untuk pergi menghabisi orang-orang yang dianggapnya merepotkan. Dengan senyum jahat, dia mengumumkan kepada seluruh Central Plains bahwa dia telah mendapatkan gelar dewa, menandai awal dari babak baru kejayaannya. Suara ini bergema luas dan perkasa, menunjukkan kekuatan dan ambisi Hun Tiandi. Gu Yuan dan Zukun terkejut saat mendengar suara Hun Tiandi yang bergema di Central Plains, mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan gelar dewa. Mereka merasakan aura kuat yang menyebabkan jiwa mereka gemetar, dan mereka tahu bahwa Hun Tiandi telah berhasil menjadi Elite Dodi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran saat mereka menyadari bahwa Hun Tiandi telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Suara Hun Tiandi yang bergema di seluruh Central Plains menunjukkan bahwa dia telah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Setelah mendengar nama Hun Tiandi, markas aliansi menjadi keributan dan semua orang berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Sirene peringatan terdengar dan tentara aliansi bergegas keluar, membentuk pasukan hitam yang kuat di langit. Meskipun keributan awal, pasukan aliansi berhasil menenangkan situasi dengan kerjasama yang baik dan aura yang menyatu. Mereka membentuk formasi yang kuat dan meyakinkan, meskipun masih ada rasa ketidakpastian di tengah-tengah ketakutan akan Hun Tiandi. Ini menunjukkan bahwa pasukan aliansi telah menjalani pelatihan yang intensif, dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dalam situasi darurat. Gu Yuan, Zukun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar dengan ekspresi serius, menghadapi lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan.
mereka merasakan aura kuat Hun Tiandi yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Gu Yuan menekan kegelisahan di dalam hatinya dan memerintahkan pasukan untuk bersiap. Yan Jin berbicara dengan suara serius, menjelaskan bahwa jika mereka tidak menghentikan Hun Tiandi kali ini, seluruh benua Doqi akan dikendalikan olehnya dan semua makhluk akan mati. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi tantangan besar.